Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ryoji Vlog. Yang belum subscribe ya. Nah, ini kita kedatangan motor paling laku nih, motor listrik paling laku dari United MX 1200. Wah, tapi ini tahun 2024. Ada apa sih tahun 2024 di fitur motor MX 1200 ini? Oke, sekarang kita mau unboxing. Sekarang lagi sama AA Saka. Nah, ini yaudah langsung aja buka. Nah, seperti ini penampakannya. Ada lagi nggak plastik-plastik, Kak? Nggak ada. Oh, ini karetnya ada nih. Keluarin aja. Tarik, shoot. Udah. Nah, sepertinya udah selesai. Oke, kita sudah unboxing. Sekarang, nah, ini kuncinya sekarang. Tuh kuncinya. Tombol-tombolnya ini ada di sini. Cuman seperti biasa, saya nggak mau pakai kunci. Nggak mau pakai remote. Karena kuncinya menurut saya lebih safety daripada pakai remote. Remote memang keunggulannya dia ada alarmnya ya. Tapi setelah dipikir-pikir, remote-nya kalau hilang, ada orang ngambil, tinggal pencet aja jalan itu motor. Kalau kunci kan kalau hilang, kalau kita gantungin terus kan, terus juga nggak tahu motornya yang mana. Kalau kunci menurut saya sih begitu. Kalau remote remote dipencet aja motor nyala, jadi ketahuan motornya yang ini. Kalau kunci kan belum tentu bisa tahu motornya yang ini. Dapat 2 kunci, dapat 2 remote. Ini kualitas remote-nya dan kunci lebih bagus ya daripada mobil. Ada tuh mobil saya pernah beli, cuma dapat kunci biasa 1 dan kunci remote 1. Mobilnya nggak usah sebutin lah, pasti kalian tahu mobilnya apa itu yang kayak gitu. Nah, ini penampakannya dari United MX 1200 tahun 2024. Kebetulan kami beli yang warna grey glossy. Nah, ini AA udah ngambil. Bonusnya cuman helm, jaketnya nggak ada tuh. Tapi karena kita sudah kebanyakan helm, kita masukin lagi ke tasnya. Masukin lagi aja kardus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya ya. Posisi motor masih dikunci stang. Biasa buka. Nah, ini buka kunci. Kita mulai panel dulu ya. Cek. Nah, baterainya 72 volt. Kondisinya baru 1 km. Fiturnya ini posisi mode lagi P. Di sini panelnya kita ada lampu. Ini untuk nyalain lampu kecil. Nah, kalau lampu kecil, udah pokoknya ini lampu kecilnya di sini. Terus kondisi belakang, lampu kecil belakang juga nyala. Oh iya, ini ada lampu plat nomor nih. Kalau lampu senjanya dinyalain. Lalu kita senggol lagi. Nah, itu lampu utamanya nyala. Tuh. Nah, itu dia lampu utamanya. Shoot. Sekarang kita coba pakai lampu jauh nih. Tik. Nah. Kita coba lampu jauh. Nah. Lebih terang kalau ada lampu jauhnya aktif. Nah, seperti itu. Terus ini biasa sen kiri. Nah, itu di instrumen gitu. Oke, kita coba dulu ya. Kalau untuk lampu nggak ada info lampu utama nyala apa enggak. Tuh. Ya, nggak ada info ya. Yang jelas cuma kalau lampu kecil nyala ya ada bayangan aja lampu jauh nyala tuh.
tapi di indikatornya sini nggak ada info. Terus kalau untuk sen, nah ini seperti itu sennya, kecil mungil ya, tapi LED dia. Kita lihat yang belakang, nah ini yang belakangnya malah besar sennya. Nah untuk sen, untuk klakson seperti ini suaranya nih ya, dengerin klaksonnya. Kecil tapi nyaring. Nah ini untuk parkir supaya nggak bisa digas. Kalau mau gas bisa nginjak rem. Ini untuk jalan udah ready, atau pencet P saja untuk ready. Nah kita langsung coba aja. Ini posisi udah standar 2. Lagi kita lanjut ke mode 1. Kita langsung coba berapa sih top speednya di mode 1. Kita coba mode 1 53 km per jam ya. Nah sekarang kita coba di mode 2. Mode 2 di 63. Nah sekarang kita coba di mode 3. Mode 3 di 76. Oke, sekarang itu speed tanpa bobot. Oke. Kalau dengan bobot ya nanti kita tes pada saat jalan. Jelas ini kita dapat spion, warna spion tadi. Nah, hadiah spionnya belum saya pasang. Terus ada tas charger. Chargernya ada di sana. Dan ada buku manual. Termasuk buku servis. Chargernya kita lihat ya. Ini chargernya. Nah ini chargernya seperti ini nih. Tuh. United. Dia 72 volt 20 ampere. Outputnya 72 volt 3 ampere. Tadi saya udah ngecek meteran ini. Meteran ini kan bisa ngecek berapa arus yang keluar ya. Itu pas saat dia udah ngecas stabil, itu ngecasnya 260 watt pada saat dia ngecas stabil. Jadi untuk kalian yang beli motor ini watt listriknya cuma 900 bisa dipakai buat ngecas. Oke, kita lanjut. Ini ada kantong minuman. Kalau pakai tumbler ya paling ukuran 750 ml bisa tuh, ukuran 1 liter. Lumayan gede loh tuh tangan saya. Ya. Dan dia ini ada tempat buat ngecas HP. Sepertinya udah disiapin, mungkin nanti ada cara ngecas. Terus di sini gantungan. Nah, kapasitasnya berapa? Biasanya gantungan-gantungan gini tuh kayak di mobil pun gantungan-gantungan gini kapasitasnya cuma 3 kilo ya. Nggak bisa banyak-banyak. Ini fin itu berarti nomor rangka ya biasanya. Nomor mesin biasanya ada di mesinnya. Dan ini baterainya ada di sini. Saya belum tahu cara bukanya, dan infonya katanya baterainya yang 20 ampere 12 volt. Satu batang ada 6. Seperti itu infonya. Sekarang kalau footstep dia langsung di sini. Untuk penumpang belakang langsung kemari footstepnya tuh. Karena ini memang lega banget ya. Nanti kita coba ya malam. Karena saya mau nyoba jalan malam. Dan bisa tes juga nih terang ininya, maksudnya terang lampunya. Oke, depan udah cakram. Biasa, belakang masih tromol. Ban udah tubeless, dan ban itu ukuran mana nih ukuran ban ini? 3.00 ring 10. 300 ring 10 ukuran ban. Merek bannya pakai apa nih? Max. Kadaluarsanya 24. Kadang produksinya 0624. Masih baru ya. Nah, ini motornya. Bisa dilihat. Nah, apa namanya? Nomor mesinnya. Voltasenya dia nggak ada ya. Nggak kayak sepeda listrik ada tulisannya voltase 32 dan 48. Shockbreakernya seperti itu. Nah tuh kelihatan nggak ya?
Nah, tuh rangkaian baterainya di dalam. Mungkin nanti bisa kita cari cara untuk membongkar. Di sini dipasangin kayak, jadi di saat motor belok itu ada seperti lampu sen ya, menandakan kalau motor sedang belok fungsinya. Ini ada cover. Kotor nih motornya, belum dicuci karena baru banget datang. Nah, ini lampu belakangnya juga lucu nih. Merahnya itu merah. Jadi plastik merah, mungkin plastik merah diisi LED putih di dalamnya. Nggak seperti ini. Ini kan bening, LED-nya oranye. Merah ya merah. Oke. Nah, ini joknya bahannya karet. Karet ini bukan kalek kayak motor-motor ya. Ini karet sih ini bahannya. Tapi dijahit. Kita lihat bagasinya ya. Buka bagasi biasa begini. Kiri. Nah, buka bagasi. Tuh. Tegas sekali kan bagasinya. Nah, ini buat saklar kalau misalnya kita 3 hari kita nggak pakai ya, misalnya kita mau keluar kota tuh, jangan lupa dimatiin terus nyalain lagi. Nah, ini karena motor baru datang, jadi kita nyalain dulu, kita tes dulu, kita cobain. Handle-nya bersih, kuat. Kalau yang suka modif bisa nih dibikin. Ini karena gede, kalau saya sih bikin box oke punya nih. Fiturnya nggak banyak, cuman tadi doang, spion biasa yang tadi. Ini menandakan baterainya 72 volt. Terus kayak lampu-lampu itu nggak ada yang, nah ini cuma lampu jauh doang nyala. Tapi kalau untuk lampu kecil nggak ada info. Padahal ini kalau baru dinyalain banyak loh infonya. Tuh, ini kan banyak banget. Ini ada fitur-fitur apa tuh, ECU. Oh, mungkin kalau lagi ada masalah. Udah gitu aja. Sen, rem. Kita cobain kualitas lampu rem di siang hari ya. Ini kita nyalain dulu. Posisi nyala. Nah, tuh dia. Kalau posisi mati, nah, terang juga ya lampu remnya. Masalahnya dia udah LED semua sih. Yang namanya LED itu kalau dipakai ya terang. Mungkin nggak seperti lampu bolam, tempat plat nomor. Oke, kita lanjut nanti malam ya. Kita lihat kualitas lampu, pengereman dan lain-lain. Kita sekarang mau rapihin dulu semua, pasang-pasang. Oke, sekarang sudah habis maghrib nih. Saya mau ngecek kualitas lampunya di jalan, kualitas sinar sen. Ya malam sih udah pasti terang ya, namanya malam. Kualitas lampu rem. Kalau ngecas tadi saya udah nyoba, cuman belum ngecas full. Jadi nanti habis ngetes lampu, kita cas full. Besok pagi baru kita tes daya tempuh kilometernya bener tidak 80. Cuman salesnya kemarin ngomong bener sih, dia bagus juga ngomongnya. Saya nggak jamin 80 pas, paling 75 untuk sendiri, 70 untuk boncengan katanya. Oke. Dan kita juga coba top speednya di jalanan dengan bebannya nanti bakalan variasi, bisa sama anak saya yang gede, bisa sama anak saya yang kecil, atau mungkin sama istri saya, karena ini motor bukan sepeda listrik. Kita lanjut keluar, kita tes lampunya. Udah siap nih yang ngetes. Kenapa kak? Tuh, Sila mau ikut, cuma di depan doang, sama AA aja ya. Oke, ini sekarang kita udah mau ngetes lampu. Ini kamera dengan posisi pakai blitz ya. Jadi kita coba nyalain kak lampu kecil, jangan dipencet remnya dong. Nah, ini matiin dulu kayaknya nih, jangan dipencet rem. Ini lampu kecil ya. Tuh, lampu kecilnya seperti ini. Kalau belakang seperti ini, ada buat plat nomor.
Sekarang kita coba lampu dekat. Lampu dekatnya seperti itu. Kondisi kamera pakai blitz. Sekarang kita coba lampu jauh, Kak. Lampu jauh. Nah, tuh lampu jauhnya. Matiin lampu jauhnya. Nyalain lagi lampu jauhnya. Nah, seperti itu. Matiin lampu jauh. Matiin lampu dekat. Nah, dia ada logo D-nya di situ. D apa tahu, pokoknya seperti itulah. Nah, itu kurang lebih rem, Kak. Rem. Nah, kalau di rem seperti itu, sen nyalain yang kiri. Terang juga sih. Sen yang kanan. Kita lihat yang depan. Sen kanan. Sen kiri malah. Suruh kanan malah kiri. Sen kanan. Nah. Oke, seperti itu ya. Kita udah cek lampu. Nanti saya akan nyoba bawa jalan sendirian aja lah, buat ngecek kalau sambil jalan. Terima kasih. Oke kawan, ini suasana kalau lagi jalan pakai motor gini. Ini karena di komplek-komplek rumah saya cuma pakai mode 1 aja ya. Kita ngetes kualitas lampunya ya. Nah, dia kalau kena lampu terang memang hilang ya. Nah, ini saya belum nyoba kondisi kalau saya pakai helm. Nah, ini. Kalau dari penglihatan HP, kamera HP terang ya, tapi tuh pas posisi gelap gini agak terang. Tapi kalau penglihatan mata saya itu kayaknya kurang mantep ya. Soalnya saya mikir nanti kalau saya pakai helm saya kacanya ribet, itu kayaknya kurang jelas ya lampunya ya. Saya mikirnya itu aja ya, karena helm-helm kan kebanyakan agak hitam kacanya kan, bukan helm yang bening-bening putih itu ya. Biar nggak silau di siang hari. Nah ini tapi kualitas malamnya begini, kayak mirip-mirip sinarnya sepeda listrik itu ya, yang saya punya Genio. Mirip itu, cuma agak terang sedikit. Tapi kalau sama dibandingkan dengan LED motor seperti PCX, seperti mungkin motor-motor kecil apa ya, Honda Beat yang baru-baru yang udah LED, itu agak kurang terang ya, intinya kurang terang lah intinya. Nah, ini saya posisi jalan di perumahan. Saya mau nyoba di tempat yang gelap, di depan ada tempat agak lebih benar-benar gelap. Kalau ini memang banyak apa ya, banyak lampu-lampu jalanan ya karena di perumahan. Tapi di depan itu ada tempat yang memang gelap. Nah, tuh kan dibandingkan dengan lampu apa itu depan Yamaha Vino ya. Dibandingkan dengan lampu Yamaha Vino masih terangan lampu dia tuh, ya kan? Mungkin dia udah ganti LED ya. Aslinya kalau nggak salah Vino kuning ya. Bukan bawaan motornya, bukan LED kalau nggak salah. Tapi ya kalau dibandingkan tuh lihat. Nah, nanti kita coba ya tempat gelap di depan. Tuh depan belok kiri agak gelap. Kalau kemarin karena sepeda listrik anak saya yang bawa, kalau ini mau nggak mau saya yang bawa karena anak saya belum nyampe kakinya. Nah, itu tempat gelap. Nah, seperti ini tempat gelap tuh, lihat kan. Kurang, kalau saya bilang kurang terang ya. Oke, kita muter balik ya. Cuma ngetes lampu doang kan. Nah, seperti itu tuh ya, tes lampu. Nanti nah ini di belakang saya ada motor LED, nggak tahu motor apa, biar dia nyalip kita bandingkan dengan kualitas lampunya ya tuh. Oh, itu Yamaha NMAX.
Dia lampunya lebih terang, lebih nyebar. Kalau ini cuman kotak aja di depan, fokus. Tapi yang saya suka dia fokus lampunya. Nah tuh, kebanyakan motor-motor bensin lampu LED-nya tuh dia nyebar. Terangnya kurang lebih sama. Ya masih terangan dia dikit sih, tapi ya oke lah, masih oke. Tapi yang saya suka dengan motor ini, lampunya fokus dia. Nah tuh lihat kan. Oh, jadi nggak menyebar gitu. Jadi ya mungkin ada kelebihannya dengan kualitas lampu yang kurang terang dikit, tapi dia fokus. Kalau motor-motor LED yang tadi, motor-motor bensin tadi yang lewat seperti Vario, NMAX, dia daya terangnya kurang lebih mirip-mirip, tapi dia lebih luas. Nah, tapi kalau saya pribadi sih kayaknya kalau pakai helm agak kurang ya. Ini karena saya nggak pakai helm, cuman jalan komplek-komplek aja. Oke, kita mau jalan-jalan dulu di malam ini, nyobain. Kita lihat besok video, nanti nyampe rumah saya akan cas full. Besok akan kita tes daya tempuh dari baterainya. Kalau misalnya mati di tengah jalan, kayaknya nanti saya akan sewa Grab atau Gojek untuk nyetut. Karena kalau sepeda listrik enak ya, bisa digoes ya. Kalau ini kan nggak bisa digoes, masa ya kita ngedorong, minta tolong setut aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut besok pagi. Saya mau jalan-jalan malam dulu. Oke, selamat pagi. Charger udah hijau. Terus tadi malam pemakaian nyobain lampu semua. Itu kurang lebih dapat 9 km ya. Saya ngecas tadi dari jam setengah 6 kurang 5, kurang 10 lah. Pemakaian 9 kilo, sekarang jam 8.34. Berarti kurang lebih ngecas 3 jam. Cuman biasanya sih kalau teknologi listrik itu kalau udah ngecas di akhir-akhir dia akan lambat cara ngecasnya. Karena untuk menghemat baterai. Kebetulan di mobil listrik pun juga seperti itu sistemnya. Nah ini sekarang odometernya udah 10. Mari kita matiin. Tadi udah hijau ya. Terus juga udah biasa saya cek posisi hijau. Saya cabut, saya pasang lagi. Ternyata dia nggak nyampe semenit udah hijau lagi. Nah ini. Nah ini saya baru 9 kilo pakai, karena pas motor ini datang 1 kilo. Oke, sekarang kita lanjut ngabisin baterai. Pengetesannya gini-gini aja nih, nganterin ke pasar. Nanti sempat jemput anak pulang futsal, ntar kita jemput ya. Tuh, lagi nyari sayuran. Begitu-gitu aja kita tes. Karena pada dasarnya motor yang dites ini belum ada plat nomor belum turun, STNK belum ada. Jadi kita ngetesnya di dalam komplek-komplek aja, jemput anak sekolah lah, jemput anak futsal lah, nganterin apalah, ngaji lah atau apa dan lain-lain ya. Kurang lebih pengetesannya seperti itu aja. Makanya saya berani sampai habis. Kenapa? Karena pasti jaraknya deket-deket. Jadi kalau pesan Gojek buat nyetut pun juga aman. Oke, saya mau memberitahu hari ini habis berapa kilo saya ngabisin listrik United MX 1200 ini. Sekarang hari Sabtu. Nih. Nah, tadi kita mulai 10 kilo. Sekarang 29. Berarti di hari pertama target ngabisin baterai itu hanya 19 kilo. Kebetulan besok hari Minggu. Semoga dapat banyak ya. Nah, ini adalah 19 kilo, batangnya masih penuh, belum ada penurunan. Kalau misalnya 5 batang ini habis, satu batang 20 kilo aja udah 100. Tapi ini 19 kilo batangnya belum habis. Ya mungkin karena pemakaiannya dia ada regeneratif ya. Jadi setiap ngurangin gas, motor masih berjalan, dia ngecas balik. Mungkin ada keuntungannya di situ. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi. Sekarang jam 7.23. Nggak bawa jam sih.
tapi 7.23 pagi. Sekarang mau belanja ke pasar, kondisi 29 km. Hari Minggu atau hari kedua saya tes untuk ngabisin baterai. Lanjut terus videonya. Ya kawan-kawan, ini udah masuk pemakaian 46 km. Lagi jalan santai, berarti udah 36 kilo. Ini untuk BBM yang paling kiri, yang fuel itu udah kadang hilang satu, kadang penuh lagi, kadang hilang satu, kadang penuh lagi ya. Di KM 46 berarti di pemakaian 36 kilo udah mulai ada tanda-tanda berkurang satu batang. Sini mungkin nggak kelihatan ya, kelihatan nggak ya di video? Ini saya gas ya. Tuh dia berkurang, langsung berkurang 2 malah tuh. Tapi pas dilepas ngecas lagi. Nanti kalau saya berhenti dia penuh lagi nih. Nih kita coba berhenti dulu ya. Nah tuh penuh lagi kan batangnya. Tapi kalau saya tarik itu hilang satu, kadang hilang 2. Oke, kita lanjut ya. Ngabisin baterai MX 1200 United. Halo kawan. Nah ini sudah speedometer udah 79 kilo nih. Baterai udah kadang 2, kadang 1. Dia ada regeneratifnya. Itu ya kalau hijau dia ngecas balik. Infonya sih seperti itu ya. Ini sekarang kecepatannya kalau misalnya kondisi baterainya tinggal 1 seperti ini nih. Itu dia speed 1 cuman mentok di 35. Speed 2 nya cuman mentok di 45. 35, 45, 50. Tadi kita udah coba. Tapi kayaknya kalau pakai speed 3 dengan baterai 1 dia nggak ngangkat. Ada proteksinya mungkin. Nah, kalau untuk baterai penuh atau masih setengah, masih habis 2 batang, itu speed 1-nya itu kena di angka 40 dengan muatan 1 orang ya. Speed 1 40, speed 2 50, speed 3-nya 60. Tapi 60 kadang-kadang bisa 62, 63 speed 3-nya. Itu kalau muatan penuh. Nah, ini sekarang saya lagi nyoba di jalan belakang aja yang rame kendaraan. Ya, kita lanjutin ya sampai baterainya habis. Ini udah tinggal dikit lagi, udah tinggal 1 batang lagi. Oke kawan, nah ini udah masuk 84 kilo. Baterainya sudah merah-merah ya. Baterainya sudah merah, kadang putih, merah. Tapi ini kalau udah begini, udah 1 batang atau kadang merah, speed 2, speed 3 nya nggak berfungsi ya. Jadi tetap pakai speed 1, maksimum lari 30. Speed 2 juga maksimumnya 30 juga. Speed 3 maksimumnya juga 30. Nah, jadi udah nggak ada tenaga. Dan satu lagi, kalau pakai motor ini udah 1 batang, udah kelap-kelip tuh merah ya. Kelihatan nggak? Tuh. Ya kan? Udah kelap-kelip merah kan? Pokoknya kalau pakai motor ini udah tinggal 1 batang. Jangan sekali-sekali cari tanjakan, karena itu nggak kuat buat nanjak. Nah, paling juga cuma lari 6 kilo, 7 kilo, itu pun saya bantu dorong pakai kaki tadi. Cuman pas turunan langsung saya gas dikit biar dia regeneratif ya, biar dia ngecas kembali. Akhirnya bisa dapat baterai lagi gitu kan. Cuman ya ini kenyataannya kalau udah 1 batang dia speednya itu speed 2, speed 3 udah nggak berfungsi. Jadi mau pakai speed 2, mau pakai speed 3 ya larinya cuma mentok di 30. Kalau tadi kan 2 batang masih bisa, speed 2 masih bisa lari 40. Speed 3 masih bisa jalan 50. Tapi kalau udah 1 batang gini dia udah nggak bisa pakai speed 2, speed 3 nya. Tapi ini masih bisa jalan tuh. Lari 30 masih bisa, cuman di jalan datar. Dan ini pun juga tuh lama banget ngejar 50 nya tuh. 15 lama banget kan naiknya. Nah ini sih udah
mungkin detik-detik terakhir ya. Ini udah merah terus nih, lihat. Oh, itu masih putih no. Kalau lepas gas putih, naik kan hijau. Tuh, naik ke batang lah. Itu nih, tuh. Ini jalannya agak nanjak dikit nih. Nah, ini agak nanjak dikit jalannya, walaupun kelihatan rata tapi agak nanjak. Cuman bisa kuat di 13-14. Tadi pas tanjakan flyover saya cobain, itu cuman 7, itu pun saya bantu dorong pakai kaki. Ini jalannya agak sedikit rusak. Nah, ini udah 85. Sudah sesuai klaim salesnya. Kalau pemakaian sendiri ya paling cuma 75 kilo Pak, katanya gitu. Berarti udah sesuai ya. Klaim salesnya 75, tinggal kita lihat klaim pabrikan 80 km apakah sampai. Tapi prediksi saya sih kalau dipaksain terus sampai mati nyampe kayaknya 80. Prediksi saya loh ya, soalnya ini tapi pelan-pelan jalannya gitu loh. Tuh, udah 85 kan, udah tembus. Kita mulai kemarin 10. Berarti udah 75 kilo, berarti udah oke punya nih. Dan salesnya memang membuktikan kalau memang ini bisa 75 km bisa tercapai. Kata dia cari amannya saya 75. Pemakaian saya itu pemakaian biasa ya, gigi 1 kalau lagi agak rame, gigi 2 tadi sempat ngetes gigi 1 speednya berapa, gigi 2 speednya berapa, gigi 3 speednya berapa. Pas saya pakai sambil jalan itu saya tes juga seharian ini full di hari Minggu nih. Saya dapat berapa kilo nih, coba lihat ya. Tadi kita mulai berapa sih, lupa saya. Yang jelas ini benar-benar hari ini benar-benar penghabisan, kebetulan libur juga. Yang jelas ini kayaknya saya juga malah nggak sampai mati nih, karena target saya 75 kilo sesuai omongan sales itu tercapai. Ternyata benar 75 kilo pemakaian sendiri. Kalau pemakaian berdua dia bilang cuma 70 kilo. Nah itu udah terbukti. Oke, kita lanjut nanti sampai di rumah sambil motor ini istirahat, dicas, kita ngobrol-ngobrol tentang kesimpulannya dari motor ini ya. Terima kasih. Ya kawan, ini udah sampai di rumah. Nah ini kita lihat. Di sini status baterai 2 tapi udah kelap-kelip ya. 86 kilo. Berarti omongan salesnya benar 75 kilo. Dan ini kita tes ya. Kita tes speed satunya kalau posisi motor nggak jalan, jadi on wheel ya hitungannya ya, bukan tanpa jalan. Nah ini on wheelnya 36. Kenyataannya lari tadi mode 1 itu dia cuman ya kurang lebih sekitar 20. Tapi kalau jalannya benar-benar rata bisa 30. Dan anehnya lagi dan mencengangkannya lagi, speed 2-nya masih naik loh ternyata. Nah, walaupun baterai sudah begitu ya, jadi 49. Kenyataannya tadi pas saya pakai di speed 2 itu tetap aja mentok 30, nggak bisa naik lagi. Gitu loh. Nah, terus on wheel-nya lagi kalau speed 3, mode 3. Tuh. Bisa 56. Nah, kan? Tuh, jadi 87 kilo. Kenyataannya saya pakai tetap di 30 kalau dengan orang kita bawa jalan keliling ya. Nah ini berarti ternyata saya jadi punya ide, kalau memang udah mau habis seperti tadi pakai aja mode 3 terus, jadi dia torsinya masih ada buat ngangkat. Mungkin tanjakan tadi juga masih enak juga tadi. Oke, ini udah sampai rumah, saya mau istirahatin dulu kurang lebih setengah jam, baru nanti saya casnya. Kondisi masih 2 batang tapi kenyataannya tuh udah kelap-kelip, kalau di jalan udah enggak, pokoknya udah enggak sesuai lah. Kilometer nih sekarang 87 nih kita pakai buat ngegas tadi. Assalamualaikum guys. Nah ini sekarang saya baru aja ngecas sekitar jam 7 kurang 10 lah ya. Nah,
Kita lihat dari posisi baterai yang baterai yang udah merah kelap-kelip. Kita coba lihat berapa lama sih ngecasnya. Kalau posisi baterai sudah merah di dashboard ini, di MID, dia ngecas berapa lama. Kita mulai jam 7 kurang 10. Kita lihat nanti hijau di jam berapa. Saya pantaunya pakai rekaman CCTV aja ya, jadi nggak mungkin saya pelototin terus. Nanti kita lihat hasil dari rekaman videonya, dia hijau di berapa jam, jadi kita bisa tahu ngecas United MX 1200 ini itu berapa lama dari baterai sudah kelap-kelip merah. Bukan mati, karena saya nggak jadi nyoba baterai ini sampai mati, karena tadi saya bilang target saya 75 kilo sesuai omongan sales itu benar. Jadi sudah terbukti, ngapain saya kejar 80 lagi. Dan prediksi saya juga sampai mati banget 80 km itu dapet ini motor. Malah feeling saya lebih sekilo 2 kilo, karena pengalaman saya dari si ini nih, si Orbi CL yang diklaimnya 40 kilo ternyata cuma 27. Ya, sekarang kita pantau ya, semalaman ini dia ngecas sampai jam berapa penuhnya. Mari kita saksikan. Tadi sudah kita lihat selesainya jam 3:30 pagi ya. Berarti kondisi ngecasnya itu kurang lebih 8 jaman, 8 jam setengah ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 8 jam setengah kurang lebih untuk ngecas full ini motor dari baterai yang habis pemakaian 75 kiloan. Nah, ini nanti kita lanjut ke video. Saya mau buat video 2 bulan pemakaian dari motor ini sembari nunggu STNK datang, karena STNK-nya juga belum datang. Nah, sembari nunggu STNK datang langsung saya pakai, langsung saya review pemakaian motor ini selama 2 bulan. Ini kebetulan platnya masih plat sementara ya, plat-platan, cuman buat nge-review di pemakaian 1 minggu pertama ini aja. Oke, video ini akan kita sambung 2 bulan kemudian, tapi akan saya masukin di video yang sama di sini juga, karena saya mau punya bukan impresi pertama, bukan review, bukan, tapi keluh kesah mempunyai MX United 1200 ini. Yang jelas keluh kesah pertama saya ini, belum nyampe 2 bulan ya, saya udah pakai di jalan umum. Cover ini tapi yang sebelah kanan ya, bukan yang kiri. Sempat ketabrak sama motor, akhirnya dia copot, tapi untungnya nggak jatuh. Akhirnya saya putuskan untuk saya copot aja kanan kirinya, saya simpan. Itu baru keluh kesah saya pertama, baru pemakaian kurang lebih tadi berapa, 80 kiloan ya. Nah, nanti kita lihat pemakaian 2 bulan dapat berapa kilo. Oke, selamat pagi, kembali lagi dengan saya untuk membahas keluh kesah 2 bulan memakai MX United tahun 2024. Saya akan menyebutkan positifnya dulu ya, kelebihannya kalau orang bilang. Plat nomor juga udah keluar. Plat nomor kemarin keluar tanggal berapa ya? Cuman 2 minggu kurang lah udah keluar plat nomor dari motor ini datang. Tapi sampai video ini dibuat, saya buat 2 bulanan ini, BPKB belum jadi. Saya udah pakai motor ini 2 bulanan. Dari motor ini datang, BPKB belum jadi, itu aja.
Dan saya ngomongin dulu untuk positifnya. Positifnya ya saya nggak perlu keluar masuk pom bensin lagi. Terus listrik hanya nggak nyampe 2.000 rupiah, kita udah pakai 80 kilo. Terus pemakaian 2 bulan ini juga saya pernah ngetes masih di 75 kiloan lebih. Ya masih bagus untuk baterainya di sini. Lalu shockbreaker kalau goncengan itu enak banget, empuk. Cuman jeleknya terlalu, ya positifnya dulu deh, itu dulu ya. Pokoknya shockbreaker enak. Terus dari biaya juga bagus, pajak cuman bayar SWD kayak LLJ doang ya. Nah, positifnya apa lagi ya? Oh, bagasi luas banget bagasinya pokoknya. Bagasinya luas. Terus ini decknya juga luas, jadi saya pernah bawa kardus. Wah, mantep banget. Ini spionnya juga besar. Nah, mau lihat 2 bulan pemakaian saya? Nih lihat. Tuh, saya udah pakai 1729 kilo. Pemakaian 2 bulan saya mah langsung aja ya 2 bulan, karena nggak perlulah di videoin selama 2 bulan ini saya pakai. Yang jelas kesimpulan saya selama 2 bulan. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Sok enak, biaya murah, akomodasi luas. Udah itu aja ya. Kalau macet-macet juga enaknya kecil, nyempil itu enak, itu aja. Terus untuk kekurangannya, negatifnya, karena ini posisi jok rata ya jika diturunin, jadi kalau jadi penumpang belakang tuh agak pegel ya pinggang ya kalau jadi penumpang belakang ya. Jadi saya kan masuk di grup Facebook juga MX United, banyak banget yang modif ini shockbreaker jadi panjangnya ke 310. Soalnya kalau 320 aja standar 2-nya itu gesrok banget tuh si ban belakangnya, nempel ubin tinggian, jadi yang pakaian 310. Nah itu katanya posisi duduk belakangnya jadi enak. Terus buat posisi penumpang lagi, ini kan gak ada footstepnya ya, kakinya agak pegel juga untuk jarak jauh. Itu aja sih, karena kita 80 kilo. Saya kan rumah di Tangerang ke Bekasi itu cuma 60 kilo. Itu bisa loh pakai motor ini. Saya juga pernah ngetes waktu itu, karena kebetulan orang tua rumah di Bekasi. Tapi ya yang di belakang itu pegelnya minta ampun. Satu lagi catatan, saya ke Bekasi murni pakai mode 1 terus, cari aman biar nggak mati di tengah jalan. Nah terus lampunya tuh kurang terang ya kalau saya bilang. Itu aja sih lampunya. Jadi mungkin yang suka variasi bilet itu harus ditambahin, bisa dimodif mungkin di depan sini atau di samping sini ya terserah, atau yang kayak biasa dicantolin di spion. Sama untuk lampu sen depannya terlalu kecil ya, jadi kalau malam oke, terang bagus karena dia LED, tapi pas ternyata kalau siang hari itu banyak yang nggak kelihatan sama lampu sennya kalau dari arah depan. Lampu sen belakangnya bagus loh, gede banget, tapi ternyata lampu sen depan ini ada kekurangannya di siang hari ya, kurang begitu terang ya, terlalu kecil. Jadi kalau bisa ditambahin lagi lah AC, karena kalau untuk diperbaiki nggak mungkin, kecuali ada perbaikan MX 1205 atau MX 1300 ya. Itu mungkin saran saya ya lampu depannya dibesarin nih untuk sennya ya. Kalau untuk sekarang ya mungkin tambahin solusi lagi kayak tadi, tambahin lampu sen lagi kecil di mana lah buat tambahan. Nah terus ini rem depannya tuh kadang kampasnya bunyi pas lagi ngerem, padahal udah saya semprot, udah saya steam. Kadang suka mungkin gampang menerima kotoran kali ya untuk di kampas remnya. Itu aja. Kalau shockbreaker depan memang agak keras tapi oke lah, karena
Saya kadang-kadang kalau kondisi bawa barang berat di depan sini itu berguna banget ya kalau shockbreaker yang keras ya. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan kehidupan, dengan pekerjaan saya sehari-hari. Sama ini ya kemarin udah disebutin di video sebelumnya kenapa saya copot, karena ketabrak motor dari samping, dia agak copot, makanya saya copot aja lah. Itu apalagi ya kekurangannya udah sih itu aja ya, nggak ada. Oh ini kayak gini kemarin sempat copot juga nih gantungan, terus juga kayaknya ini ringkih banget ya, kayaknya prediksi saya nggak nyampe 3 kilo nih kekuatannya itu. Oh lah, ini switch, kita nyalain switch lampunya yang ini nih. Switch lampu yang ini kadang-kadang suka, untuk lampu kecilnya kadang-kadang suka nggak nyala ya. Nih, ini kebetulan lagi nyala ya, tapi ini saya goyang-goyangin dia kadang mati. Nih kalau gini-gini tuh, waktu itu sempat ketemu dia mati lampu kecil. Ini pas lagi nyala ya. Nah, kadang-kadang suka mati kalau digoyang-goyangin gitu, tak. Cuman sempat ini sekali saya datangin teknisi, jadi sama dia disemprot ininya pakai cleaner kata dia, disarankan. Nah udah apa lagi ya, oh iya buat mungkin ini juga nih, buat panel lampu kecil nyala, lampu dekat nyala itu ternyata sangat diperlukan, karena ini panelnya infonya cuma untuk lampu jauh. Jadi kita nggak tahu nih, masalahnya ini kan bukan AHO ya, masih yang manual ya. Jadi kita kalau bisa ada pemberitahuan bahwa lampu utama nyala gitu loh. Nah seperti itu. Spion minusnya lagi, ini kan dia modelnya 2 begini ya tuh, ini kadang-kadang suka dol. Terus akhirnya solusi saya pakai lem rem Korea, biar dia paten, jadi nggak gampang goyang. Sama posisi saya rubah begini ya, nih posisi saya rubah begini ya biar nggak nyenggol mobil lain, karena kalau posisi yang dari kanan ke kiri itu terlalu luar sekali, seperti itu ya. Terus apa lagi ya, sama itu BPKB sekarang belum keluar, udah mau 2 bulanan ya, kurang lebih seperti mungkin BPKB karena motor listrik kali, jadi agak lama alasannya mungkin seperti itu. Nah itulah plus minusnya, saya kayaknya nggak ada yang kurang di pemakaian saya, nggak ada kelebihannya lagi, itu aja. Nah ini mungkin ada yang nanya kenapa kok stiker depan nggak ada. Waktu itu kita ada problem pada saat pengiriman, di sebelah sini saya lecet karena ini nggak di wrapping depan, bagian sini sama bagian ini nggak di wrapping, ini juga ada lecet di sini. Nah di atas di wrapping, di bawah di belakang sudah di wrapping. Jadi karena ada lecet kita ada klaim untuk penggantian part. Kemarin prosesnya 1 bulan dari motor ini datang, terus diganti partnya. Udah oke. Oh iya, satu lagi nih baut-bautnya tuh aneh ya. Pemakaian saya 2 bulan ini hilang 1 saya baut. Apa kurang kenceng atau gimana? Atau pas waktu kita klaim ini, karena di sini kan kemarin ada baret di sini karena pengiriman. Kurang kencang masangnya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas baut-bautnya harus diperhatikan lagi nih, kalau bisa yang punya MX 1200, karena ini saya ada kejadian hilang nih. Ini paling baru seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, 2 mingguan kayaknya. Kurang lebih begitu kesan-kesan saya selama memakai motor ini selama 2 bulanan ini, dengan kilometer 1700-an ya tadi, coba lihat lagi, lupa saya. Nah benar, 1700-an pemakaian saya. Oke. Nah ada itu aja keluh kesah saya memakai MX 1200 dari pertama datang sampai 2 bulan saya pemakaian. Mungkin video ini akan berguna buat kalian.
tolong di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.